Quran Surah Al-Insyirah merupakan salah satu surah yang menjelaskan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Suyuti, surah ini turun ketika orang-orang musyrik menghina kemiskinan kaum muslimin. Surah ini menjadi taslih atau penghibur hati bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Perihal derita yang mereka alami akan berakhir dengan kemenangan dan kelapangan. Ayat pertama berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Mengacu pada pendapat Quraisy Shihab, kata nasrah pada ayat ini berasal dari akar kata syaraha, yang artinya memperluas, melapangkan, baik secara material maupun immaterial. Jika dikaitkan dengan non-material, kata tersebut mengandung makna memberi pemahaman atau menganugerahkan ketenangan. Lalu ada kata sodarak yang berarti dadamu. Didahului oleh kata laka berarti untukmu, mengisyaratkan kelapangan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kekhususan yang tidak didapatkan oleh selain beliau. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana Allah telah melapangkan dada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula Allah telah menjadikan syariatnya luas, lapang, toleran, lagi mudah, tiada kesulitan dan tiada beban serta kesempitan padanya. Ayat kedua berbunyi, wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Kata wada'na berbentuk fi'il madi atau masa lampau yang berarti kami telah menanggalkan. Bentuk fi'il madi pada kata ini menegaskan telah dilapangkannya dada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ketiga, Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Kata anqadha berasal dari akar kata nakid, yang artinya beban berat yang dipikul dengan menggunakan kayu atau bambu dan sering kali melahirkan suara yang bersumber dari alat pikul tersebut. Hal ini melukiskan betapa beratnya beban yang dipikul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Kata rafa'na memiliki akar kata rafa'ah yang artinya meninggikan atau mengangkat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan, melainkan disebut pula nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam kalimat syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ayat kelima dan keenam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam ilmu syaraf, kata inna mengandung penekanan atau penegasan. Selama ini kita biasa mendengarkan bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Tapi pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan antara kesulitan dan kemudahan waktunya semasa. Bersama kesulitan ada kemudahan. Hal lain yang perlu kita perhatikan pada ayat ini, kesulitan menggunakan bentuk isim ma'rifah al-usr, sementara kemudahan menggunakan bentuk isim nakirah yusra. Prof. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa dalam kaidah bahasa, jika dalam suatu susunan terdapat dua kata yang sama dan keduanya berbentuk isim ma'rifah, maka keduanya bermakna sama. Artinya, al-usr pada ayat 5 dan 6 memiliki makna yang sama. Sementara jika keduanya berbentuk isim nakirah, maka maknanya berbeda. Karena itu kata yusra pada ayat 5 dan 6 maknanya berbeda. Jika disimpulkan, kesulitan jumlahnya 1, sementara kemudahan jumlahnya 2. Jadi kesulitan lebih sedikit daripada kemudahan. Ada pendapat yang mengungkapkan bahwa isim ma'rifah bermakna jelas, sementara isim nakirah bermakna samar-samar. Jika dikaitkan dengan ayat di atas, maka ketidakmampuan manusia melihat kemudahan di saat adanya kesulitan itu karena kemudahan sifatnya samar-samar. Ayat ke-7, fa idza faragta fansab,
Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Mengutip Prof. Quraish Shihab, kata faragota dari akar kata faragah yang artinya kosong setelah sebelumnya penuh. Kata faraga tidak digunakan selain pada kekosongan yang didahului oleh kepenuhan maupun keluangan yang didahului oleh kesibukan. Seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka jarak waktu antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya disebut farag. Sementara kerja keras disebut fansob. Fansob memiliki akar kata yang sama dengan nusyibat. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita perihal ikhtiar dan gerakan yang tidak boleh berhenti, harus berkesinambungan. Sedangkan ayat ke-8, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Farghab terambil dari kata rogibah. Ia digunakan untuk menggambarkan kecenderungan hati yang sangat mendalam terhadap sesuatu, baik untuk membenci maupun untuk menyukai. Ulama menduga keras bahwa makna asal dari kata tersebut adalah keluasan. Kolam yang luas, anugerah atau pemberian yang banyak, sifat tamak yang meluap-luap, kesemuanya digambarkan dengan kata yang berakar pada kata rogibah. Dari sini, tidak heran jika kecintaan atau kebencian yang besar dilukiskan pula dengan menggunakan akar kata yang sama, kata farghab. Ini memberi penekanan khusus menyangkut perintah berharap itu, yakni hendaknya harapan dan kecenderungan yang mendalam itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Memang seseorang dapat saja menggantungkan harapan kepada orang lain. Keinginan dan kecintaan dapat pula tertuju kepada selain Allah. Itu semua tidak terlarang. Tetapi kecenderungan hati dan kecintaan yang sifatnya mendalam dan besar hendaknya hanya ditujukan kepada Allah semata.